Bro. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Hari ini kita berkesempatan untuk ngobrol santai bareng seorang sosok inspiratif. Nah, saya sekarang bersama Mas Faris, seorang wirausaha muda yang sukses dengan warung kelontongnya. Mas Faris, terima kasih. Terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu ngobrol bareng kita hari ini. Di sela-sela kesibukan Mas Faris mengelola warung kelontongnya. Sama-sama Mas, senang bisa berbagi dan ngobrol santai kayak gini juga. Oke, mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan. Mas Faris, kalau boleh tahu warung kelontong Mas Faris ini yang sudah berjalan kurang lebih 5 tahun ya. Boleh cerita dikit nggak gimana sih awalnya Mas Faris punya ide atau memutuskan untuk buka warung kelontong ini? Apa sih yang jadi pemicunya? Awalnya tuh ya Mas, saya lihat di lingkungan sekitar tuh pada beli barang-dagangan kayak kopi, mie, gula itu tuh jauh-jauh ya Mas. Adapun saya juga melihat sekitar kalau belum ada warung kelontong di sekitar sini ya Mas. Jadi saya berpikir kalau bikin warung kelontong bisa laku di sini Mas, laris manis. Iya. 5 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar ya, apalagi di dunia usaha yang persaingannya sangat ketat. Pasti ada dong masa-masa sulitnya. Apa tantangan terbesar yang Mas Haris hadapi di awal-awal merintis, atau gimana Mas Haris cari solusi untuk mengatasinya? Tantangannya pasti ada ya Mas, apalagi kalau udah 5 tahun. Warung kelontong di sekitar juga mulai pada bermunculan. Nah, konsumen saya otomatis mulai kurang ya Mas. Kadang nggak laku, kadang sampai kadaluarsa ya Mas. Nah, untuk mengatasinya ya saya mau nggak mau ya harus sambat, inovasi dikit gitu. Cari cara promosiin sederhana. Kayak kalau ada orang lewat tuh saya panggilin satu-satu, ini ada gula, ini ada kopi gitu. Nah, habis itu ya mulai adalah pembeli kayak biasa deh ya. Sip, sip, sip. Nah, menurut Mas Faris apa sih rahasia dibalik konsistensi dalam menjaga warung agar tetap ramai dan tetap dicari sama pelanggan? Supaya warung ini terus hidup ya Mas, kita tuh caranya tuh kayak ramah ke pelanggan Mas. Jadi kalau aku dia beli, mau sama apa lagi gitu, ini ada permen gitu biar pas uangnya gitu. Nah terus butuh apa gitu, sakun, sikat gigi, saya bilangin satu-satu biar sisang ya apa Kalian. sekalian gitu ya. Nah ya gitu aja juga. Mas Haris dalam mengelola warung kan pasti ada pencatatan dan manajemen keuangan ya. Apakah Mas Haris punya cara khusus nih dalam mengelola keuangan warung, terutama untuk memisahkan antara uang pribadi dan uang usaha? Mungkin bisa dibagi tipsnya Mas? Oh itu penting banget Mas. Awalnya saya juga sering kecampur, tapi lama-lama belajar harus dipisah Mas. Kayak uang untuk es batu, uang untuk dagang warung, itu lama-lama saya kasih catatan sendiri Mas gitu. Ya. Nah keuntungan warung itu saya sisihkan sebagian untuk modal putar lagi ya Mas. Sebagian lagi untuk operasional atau cadangan. Disiplin di bagian keuangan ini adalah kunci banget sih Mas. Biar kita itu tabu warung kita itu untung atau rugi, dan bisa merencanakan pengembangan kedepannya mau gimana. Bisa. Oke. Nah, kalau kita bicara soal tren kan sekarang banyak banget nih minimarket besar atau belanja online lewat Shopee. Gimana sih Mas Faris melihat persaingan ini dan strategi apa yang Mas Faris terapkan biar warung kelontong Mas Faris itu tetap bisa bersaing dan punya tempat di hati para pelanggan? Oh gitu ya Mas. Persaingan pasti ada ya, apalagi sekarang banyak pilihan. Tapi menurut saya sendiri, warung kelontong itu punya ciri khas. Ya, saya menawarkan kedekatan dan fleksibilitas. Kadang ada tuh orang yang pengen buru-buru tapi malas jauh-jauh. Nah, itu warung kelontong jadi solusinya. Untuk pelayanan ramah itu nomor 1. Orang belanja di sini kan bisa ngobrol, bisa juga utang gitu ya Mas. Sesekali kalau mendesak atau kadang-kadang cuma beli 1-2 barang kan nggak mungkin tuh beli di supermarket kan. Nah adapun saya juga berusaha melengkapi apa yang nggak ada di supermarket, seperti kadang obat-obatan gitu ya Mas.
obat flu atau obat apa gitu. Jadi saya jual semua itu mas. Ya. Nah, sebagai wirausaha kan pasti ada harapan atau rencana ke depan untuk warungnya. Apa sih impian dan target Mas Faris dalam 1-2 tahun ke depan untuk pengembangan warung kelontong Mas Faris ini? Untuk impian kedepannya pasti ada ya mas. Tentu pinginnya warung ini terus berkembang. Mungkin bisa nambah sedikit area buat display barang atau variasi produknya ya mas, biar kelihatan, biar makin lengkap. Terus kalau bisa pengen juga memberdayakan orang sekitar untuk ikut jadi karyawan ya mas. Bisa buka lapangan pekerjaan kecil-kecilan gitu loh. Intinya sih pengen warung ini bisa terus dimanfaatin buat lingkungan sekitar. Dalam perjalanan 5 tahun ini Mas Faris pasti sudah banyak banget tuh ngalamin banyak hal ya. Dari semua pengalaman itu ada gak sih momen yang paling berkesan, baik itu momen sulit atau momen bahagia yang akhirnya bisa dilewati? Untuk momen berkesan ya mas, dulu tuh ada anak kecil yang beli ke warung saya. Waktu saya tanyain beli apa, dia cuma natap muka saya mas. Nah saya tungguin mau beli apa gitu, saya tanyain terus, kok dia malah kencing ya mas, kencing di celana. Saya pun kaget mas, mau gimana. Akhirnya ya saya ganti ke ibu saya kan yang jualin. Nah itu tuh momen paling berkesan untuk saya sih mas. Jadi ya untuk untuk jaga warung tuh emang mukanya harus muka-muka ramah. Mungkin muka saya tuh kenal ramah ya mas. Yeah. Mas Faris, obrolan kita hari ini seru banget dan jujur ini saya banyak dapat inspirasi. Nah, buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi bingung pengen rintis buka usaha tapi masih mikir-mikir terus dan takut gagal, kira-kira Mas Faris ada pesan apa nih buat mereka yang pengen ini? Untuk pesan mereka ya, mungkin jangan kebanyakan mikir ya mas. Berani mencoba, niat, konsisten. Itu tuh kuncinya mas. Kalau udah konsisten tuh yang penting nanti warungnya bakalan jalan mas. Ya konsisten aja mas, nanti duitnya diputar-putar terus, nanti warungnya tuh bakal berkembang. Ikutin juga tren mas. Siap. Obrolan kita hari ini bareng Mas Faris bener-bener penuh inspirasi. Dari Mas Faris kita dapat belajar banyak bahwa sekunan konsistensi dan keberanian untuk memulai kita bisa meraih apa yang kita impikan, bahkan dari hal sederhana yaitu sebuah warung kelontong. Mas Faris sekali lagi terima kasih banyak atas waktu dan cerita-cerita yang sangat menginspirasi. Semoga warung kelontongnya tetap sukses dan dari keluarganya. Ya amin mas, sama-sama juga ya mas. Terima kasih juga sudah mau ngobrol sama saya. Saya juga bisa ngasih inspirasi untuk teman-teman sekalian. Kalau yang penting itu konsisten ya. Baik teman-teman, itu tadi obrolan kita bersama Mas Faris. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi kalian untuk membangun sebuah bisnis, mulai dari hal kecil tapi bisa berdampak di lingkungan. Jangan lupa tinggalkan like, komen atau subscribe di bawah teman-teman.